Sekte Wayang. Suasana di kota yang terletak di dekat Sungai Abadi kini ramai karena adanya satu kultivator yang mencoba untuk mencuri ikan ki dari para penjual. Karena tahu mencuri tidak mungkin untuk saat ini, Lin Yan pun langsung bergerak ke Sungai Abadi untuk mulai menangkap ikan ki. Lin Yan yang sedang terbang ke Sungai Abadi melihat banyak kultivator yang menuju ke kota sebelumnya dan sebaliknya dari arah Sungai Abadi. Tidak sampai 5 menit, Lin Yan telah mendekat ke Sungai Abadi. Apa yang ia lihat membuatnya merasa heran karena Sungai Abadi yang hampir terlihat tidak seperti yang ia bayangkan. Lin Yan, apa itu? Apakah itu Sungai Abadi? Tanya Xia Yuer terkejut menatap ke arah langit. Ya, itu pasti Sungai Abadi. Balas Lin Yan saat menatap aliran ki sangat panjang dan luas di langit layaknya sebuah sungai. Di dalam aliran ki yang begitu padat, terlihat banyak ikan ki yang bergerak ke sana kemari. Lin Yan terhenti di udara dan menatap ke arah Sungai Abadi dengan seksama. Ia tentu langsung memeriksanya menggunakan mata raja. Dari mana asalnya ki itu? Batin Lin Yan karena tidak dapat melacak arah datangnya aliran ki yang membentuk Sungai Abadi. Bom! Ledakan besar terjadi di salah satu pinggiran Sungai Abadi. Ki yang berada di langit tampak memercik layaknya sebuah air sungai tetapi itu langsung lenyap ke udara tipis. Hahaha. Akhirnya aku mendapatkan salah satu jenis ikan ki yang sebanding dengan 10.000 batu spiritual kelas atas. Salah satu kultivator berseru keras saat memegang satu ekor ikan ki yang memiliki panjang 1 meter. Serahkan ikan ki itu. Beberapa kultivator pun mendekat ke arah kultivator tersebut untuk merebut ikan ki. Ketahuilah tempatmu. Apa kau ingin menantang Sekte Wayang? Tanya kultivator tersebut dingin dan sebuah wayang muncul di sampingnya. Beberapa kultivator yang mencoba merebut ikan ki tersebut pun memasang wajah serius karena memang benar bahwa Sekte Wayang tidak terlalu jauh dari lokasi Sungai Abadi. Hanya butuh beberapa hari untuk mencapai Sungai Abadi dari Sekte Wayang dengan tingkat kultivasi alam raja tahap keempat. Sementara itu, Lin Yan yang mendengar apa yang dikatakan oleh kultivator dengan tingkat kultivasi alam raja tahap kelima itu pun menaikkan sudut bibirnya karena anggota Sekte Wayang memang layak untuk dirampok. Lin Yan, hehehe. Apa kau dengar apa yang dikatakan oleh kultivator itu? Tampaknya nama Sekte Wayang tidak asing lagi. Xia Yuer langsung duduk di kursi VIP-nya sambil tertawa kecil. Ya, jika itu mereka, kita tidak perlu untuk khawatir karena sedari awal kita memang sudah bermusuhan dengan mereka. Balas Lin Yan dan perlahan melayang mendekat ke arah kerumunan kultivator. Para kultivator yang mengelilingi anggota Sekte Wayang pun tersenyum lebar karena para kultivator yang mencoba merampoknya mundur perlahan. Dasar pecundang, ucap anggota Sekte Wayang dengan nada mencemooh. Ia tentu akan mengejek kepengecutan para kultivator tersebut karena tidak berani merampok setelah mengetahui dari mana asalnya. Anggota Sekte Wayang menatap ke arah Lin Yan yang mendekat dengan tatapan bingung. Ketika Lin Yan telah tiba di jarak hampir 10 meter, anggota Sekte Wayang itu pun berbicara, apakah kau ingin merampokku juga? Ketahuilah tempatmu bocah. Kekuatanmu terlalu lemah untuk melakukan itu. Kali ini anggota Sekte Wayang tidak memproklamasikan dari mana asalnya. Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya pun membalas, serahkan ikan ki itu atau mati.
Anggota Sekte Wayang tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Bahkan untuk banyak kultivator yang berada di sekitar tempat itu pun memasang wajah heran ketika menatap ke arah Lin Yan yang mencoba merampok kultivator yang lebih kuat serta berasal dari Sekte Wayang yang terletak tidak jauh dari Sungai Abadi. "Apa kau sedang bercanda?" tanya anggota Sekte Wayang dan menatap Lin Yan seperti seorang idiot. "Bercanda?" tanya Lin Yan dengan senyum di wajahnya. Langkah pemisah bulan. Zep. Lin Yan muncul dalam sekejap di depan kultivator tersebut dan langsung mengayunkan tinjunya sekuat tenaga. Bam! Kultivator tersebut merasakan dunianya berputar. Giginya lebih dari setengah rontok saat ia melesat ke arah bawah dengan kecepatan tinggi seperti sebuah meteor. Bom! Lin Yan di sisi lain dengan santainya menangkap ikan ki yang dilepaskan oleh anggota Sekte Wayang tersebut. Sedangkan untuk para kultivator di tempat itu yang menonton pun membuka tutup mulutnya beberapa kali ketika menatap Lin Yan main pukul sembarangan. Zep. Lin Yan pun mendarat di permukaan tanah tidak jauh dari kultivator yang ia pukul sebelumnya. Ia adalah tipe seseorang yang tidak mau menyerang seseorang jika tidak ada masalah. Tetapi kultivator tersebut berasal dari Sekte Wayang sehingga dirinya tidak berpikir dua kali menyerang karena mereka adalah musuh. Sialan. Anggota Sekte Wayang meraung keras saat ki meledak dari tubuhnya. Ia perlahan melayang dan menatap Lin Yan serta mengeluarkan niat membunuh yang begitu pekat. Wayang yang ada di sampingnya juga memancarkan ki dikendalikan oleh kultivator tersebut. "Kau sudah mati!" teriak anggota Sekte Wayang dan melesat ke arah Lin Yan bersama dengan wayangnya. Lin Yan yang menatap itu dengan mata raja pun hanya menaikkan sudut bibirnya. Tubuhnya berubah dengan kecepatan yang sangat tinggi ke bentuk setengah naga. Zep. Lin Yan mengepakkan sayapnya dan muncul tepat di depan wayang lebih dulu sambil mengayunkan lengan kanannya. Tombak pembunuh naga pun muncul dan melesat ke arah kepala wayang. Jelek. Apa? Anggota Sekte Wayang membeku di tempat saat ia menoleh ke arah samping. Keringat dingin bercucuran di punggungnya saat menatap bentuk setengah naga Lin Yan karena menurutnya Lin Yan adalah anggota dari klan kuno Xiao. Ledakan petir hitam. Blar. Petir hitam menyambar dari langit ke arah tombak Lin Yan dan langsung menghancurkan wayang tersebut menjadi berkeping-keping. La pun menoleh ke arah anggota Sekte Wayang yang saat ini melangkah mundur perlahan karena sudah ketakutan. Kau. Anggota Sekte Wayang itu pun ketakutan dan tidak tahu lagi bagaimana cara berbicara. Sebab, kekuatan yang ditampilkan oleh Lin Yan berada di jajaran yang berbeda darinya. Karena kau berasal dari Sekte Wayang, maka sudah waktunya bagimu mati. Ucap Lin Yan acuh tak acuh saat mengangkat tombak pembunuh naga ke arah langit lalu langsung mengayunkannya ke arah anggota Sekte Wayang tersebut. Bajingan. Anggota Sekte Wayang yang tahu bahwa ia saat ini dalam situasi sulit pun melesat ke arah Lin Yan menelan rasa ketakutan di dalam dirinya. Tombak petir suci. Gaya kedua, ledakan tombak petir. Blar. Ketika Lin Yan mengayunkan tombaknya, petir meledak dan melesat ke arah anggota Sekte Wayang yang menerjang ke arahnya. Menatap petir yang menyambar ke arahnya, anggota Sekte Wayang tersebut melebarkan matanya dan tahu bahwa riwayatnya sudah tamat. Ia hanya mencoba bertahan menggunakan ki terkuatnya saat ini. Duar.
Petir tersebut langsung menembus perisai anggota sekte Wayang dan menembus tubuhnya sekalian. Para kultivator yang berada di sana menelan ludah ketika menatap ke arah Lin Yan yang dengan mudahnya membunuh kultivator yang lebih kuat darinya. Blok. Anggota sekte Wayang itu pun terjatuh ke tanah dengan lubang besar di dadanya. Itulah akibat jika kau menjadi bagian dari sekte Wayang. UER, ambil cincin ruangnya. Mungkin di dalam sana ada beberapa ikan ki beserta batu spiritual. Ucap Lin Yan. Xia Yuer dengan semangat tinggi pun mengambilnya lalu menghampiri Lin Yan sambil berkata, itulah sebabnya aku mengatakan dari awal bahwa merampok adalah cara mengumpulkan ikan ki paling cepat. Lin Yan terdiam karena Xia Yuer berkata seperti itu. Ia saat ini bertanya-tanya siapa yang melarangnya sebelumnya untuk merampok dan lebih baik mengambil ikan ki dari Sungai Abadi. Chapter 362 Informasi lainnya tentang Sungai Abadi. Setelah menerima cincin ruang, Lin Yan melihat ke dalam cincin ruang tersebut. Ia tersenyum kecil karena memang ada beberapa ikan ki di dalam cincin ruang bersama dengan ribuan ratusan batu spiritual kelas atas. Tampaknya panen kali ini lumayan, UER. Ada beberapa ikan ki di dalam cincin ruang ini dengan kapasitas yang setara dengan ratusan batu spiritual. Dan ikan ki yang ini setara dengan 12.000 lebih batu spiritual kelas atas. Ucap Lin Yan saat melihat ke arah ikan ki yang ada di tangannya. Oh, sebanyak itu. Mata Xia Yuer berbinar dan menatap ke arah semua kultivator yang ada di sekitar sana. Lin Yan, ayo kita rampok mereka. Ucap Xia Yuer bersemangat. Wajah Lin Yan berkedut saat mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. La pun melirik ke arah para kultivator yang berada di sekitar lokasi tersebut. Banyak dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap 5. Hentikan Yuer. Belum tentu mereka semua memiliki ikan ki di dalam cincin ruang mereka. Akan percuma jika kita mencoba melawan mereka semua jika tidak ada hasil. Belum lagi jika mereka akan mencoba bekerja sama melawan kita, ucap Lin Yan. 1. Kau benar. Dari tampang mereka semua, mereka memang terlihat miskin. Xia Yuer mengangguk setuju dan kembali ke kursi VIP-nya mengabaikan para kultivator yang masih menatap ke arah Lin Yan sepanjang waktu. Lin Yan menggelengkan kepalanya karena sangat banyak kata-kata yang keluar dari mulut Xia Yuer yang sangat berbisa yang bahkan bisa menyulut perang. Tidak mengherankan bahwa Xia Yuer adalah seorang putri tunggal di dunia roh yang sangat kuat dan membuatnya menjadi bangga akan dirinya sendiri sepanjang waktu. Setelah itu, Lin Yan pun perlahan melayang kembali ke arah Sungai Abadi sambil melirik para kultivator yang tidak mencoba mendekat ke arahnya. Lin Yan hanya melirik sekilas sekali lagi lalu menatap kembali ke arah Sungai Abadi. Di dalam aliran ki tersebut, terlihat sangat banyak ikan-ikan ki yang berenang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bagaimana cara mengambil ikan-ikan itu? Tanya Xia Yuer penasaran. La saat ini merasa tertarik untuk mencicipi apakah ikan-ikan itu lezat atau tidak. Sementara itu, Lin Yan yang telah melihat dengan mata raja tentang ikan ki mengerti dengan pasti bahwa ketika ikan ki dimakan oleh seseorang, ikan ki akan berubah secara langsung menjadi ki yang sangat tenang dan sangat bagus untuk meningkatkan kultivasi. Lin Yan, apakah kita harus berenang ke dalam sana untuk mengambil ikan-ikan itu? Tanya Xia Yuer penasaran.
Lin Yan hanya diam untuk beberapa saat lalu melirik ke arah tempat tertentu di pinggiran Sungai Abadi. Matanya menyipit ketika menatap seorang kultivator menggunakan ki mereka membentuk sebuah tali ki lalu melemparnya ke arah Sungai Abadi. Tidak lama kemudian, para kultivator mengalirkan ki-nya ke dalam Sungai Abadi lalu meledakkannya. Bom! Ketika itu terjadi, ikan-ikan ki yang ada di Sungai Abadi berlarian ke sana kemari dan beberapa dari mereka melompat keluar dari Sungai Abadi karena ledakan terjadi. Saat itu juga, kultivator yang awalnya menunggu pun melesat lalu menangkap ikan ki yang melompat keluar dari Sungai Abadi. Lin Yan langsung paham cara untuk mengambil ikan-ikan ki tersebut tetapi masih merasa heran mengapa tidak ada yang mencoba masuk ke dalam Sungai Abadi karena merasa melakukan itu akan lebih efisien untuk mengambil ikan-ikan ki. Sebab, menggunakan cara yang dilihat olehnya adalah cara yang sulit untuk mengambil ikan-ikan ki karena hanya 1 dari 100 kemungkinan ikan ki tersebut akan melompat keluar dari dalam Sungai Abadi. Kita tidak bisa masuk begitu saja ke dalam Sungai Abadi itu UR. Ucap Lin Yan lalu mengeluarkan sebuah pedang kecil. Mengapa? Tampaknya kecepatan ikan-ikan itu tidak terlalu tinggi. Dengan kecepatan kita, akan sangat mudah untuk memanen ikan-ikan itu. Xia Yuer membalas dengan nada heran. Tunggu dulu, aku ingin mencoba sesuatu. Balas Lin Yan dan melempar pedang kecil ke arah Sungai Abadi. Xia Yuer merasa bingung dengan apa yang dilakukan oleh Lin Yan tetapi ia hanya menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat pedang kecil itu memasuki Sungai Abadi, itu langsung dilenyapkan tanpa jejak sama sekali dalam waktu 1 detik. Tampaknya Sungai Abadi itu berbahaya, UR. Jika tidak, mungkin sudah banyak benda-benda yang terlihat di dalam sana karena dilempar oleh para kultivator. Bahkan benda keras tampaknya akan musnah dalam sekejap mata. Sudah pasti para kultivator juga akan seperti itu. Lin Yan menjelaskan. Tubuh Xia Yuer merinding untuk beberapa saat karena sebelumnya ia berniat untuk menyelam ke dalam Sungai Abadi mengejar ikan-ikan yang tampak sangat lesat. Salah satu kultivator yang berada di sekitar tempat itu pun mendekat ke arah Lin Yan. La awalnya tidak ikut mengepung anggota Sekte Wayang dan hanya menonton saja. Alis Lin Yan naik sedikit ketika merasakan seseorang mendekat ke arahnya. Apa maumu? Tanya Lin Yan saat kultivator tersebut berhenti di sampingnya di jarak 5 meter. Seorang pemuda dengan pakaian biasa dengan tingkat kultivasi alam Raja tahap ke-6 tersenyum sedikit lalu berbicara, tampaknya kau tidak takut dengan Sekte Wayang. Asal kau tahu saja, Sekte Wayang terletak tidak jauh dari Sungai Abadi. Di tempat ini mereka sering muncul, apalagi ketika benda tertentu yang menjadi incaran banyak kultivator muncul dalam waktu setahun sekali. Aku tahu Sekte Wayang terletak tidak jauh dari Sungai Abadi dan hanya butuh beberapa hari untuk mencapai sekte itu. Tetapi aku sama sekali tidak peduli dengan mereka. Balas Lin Yan. La tentu tahu letak Sekte Wayang melalui peta yang ia terima dari Gu Yuena. Itulah sebabnya sedari awal ia datang ke Sungai Abadi sekaligus untuk melihat tempat seperti apa Sungai Abadi. Jika tidak, ia tidak akan bertanya tentang deskripsi tentang Sungai Abadi dari Gu Yuena. Berita tentang dirimu yang menghabisi anggota Sekte Wayang akan tersebar luas. Aku sudah memperingatimu. Lagi pula, tidak lama lagi para anggota Sekte Wayang akan datang ke tempat ini dalam jumlah yang besar. Sebab,
Benda yang muncul setahun sekali akan muncul dalam waktu sekitar seminggu. Kultivator muda tersebut menjelaskan. Oh, aku ingin bertanya, benda apa yang akan muncul di sungai abadi ini dalam waktu seminggu? Tanya Lin Yan sedikit penasaran. Pemuda tersebut tersenyum sedikit lalu membalas, karena ini adalah informasi umum, aku akan mengatakannya. Dalam setahun sekali di waktu yang sedikit acak, akan ada sebuah buah aneh muncul tiba-tiba di permukaan sungai abadi. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya buah itu datang. Tetapi para kultivator menyebut buah itu sebagai buah abadi. Chapter 363 Dai Mubai. Buah abadi. Lin Yan bergumam tentang nama tersebut karena ia tentu saja tertarik. Bahkan banyak kultivator yang datang untuk mengambil buah tersebut yang artinya itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Lalu, apakah ada seseorang yang telah pernah mengambil buah abadi lalu mengkonsumsinya? Tanya Lin Yan menatap ke arah pemuda tersebut. Tentu ada, beberapa kali kultivator pernah mendapatkan buah itu walaupun dalam waktu ratusan tahun hanya beberapa kali saja buah itu didapatkan oleh seseorang. Tentu saja efek dari buah abadi sangatlah luar biasa karena dapat meningkatkan kultivasi ke level yang sama sekali baru. Pemuda tersebut menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut, Xia Yuer pun langsung mengirim telepati kepada Lin Yan. Lin Yan, kita harus mengambil buah abadi dengan segala cara. Kultivasi kita akan meningkat sangat banyak jika informasi yang dikatakan oleh pemuda itu benar. Lin Yan terdiam sejenak karena Xia Yuer langsung bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut. Kapan buah itu tepatnya muncul? Tanya Lin Yan untuk memastikan waktu sekali lagi. Paling cepat 7 hari dan paling lama 10 hari, jawab pemuda tersebut. Memikirkan waktu yang tersisa, tentu Lin Yan ingin meningkatkan kultivasinya. Semua informasi yang dikatakan oleh pemuda itu membuat Lin Yan menyadari bahwa akan banyak kultivator kuat yang bersaing untuk buah abadi. Tentu dengan tingkat kekuatannya saat ini, kecil kemungkinan untuk dirinya mendapatkan buah abadi. Namun, jika Lin Yan menerobos tahap selanjutnya, mungkin kesempatan untuknya mendapatkan buah abadi akan lebih besar. Terima kasih atas informasinya. Lin Yan menghentikan kata-katanya karena tidak tahu nama pemuda tersebut. Dai Mubai. Mendengar Dai Mubai memperkenalkan dirinya, Lin Yan juga melakukan hal yang sama. Lin Yan. Baiklah Lin Yan, apakah kau ingin bekerja sama untuk mengambil ikan-ikan ki itu? Aku tahu tempat ikan ki yang memiliki kapasitas ki berjumlah puluhan ribu kapasitas batu spiritual kelas atas dan masih banyak diantaranya. Ucap Dai Mubai. Lin Yan merasa sedikit heran dan bertanya, kenapa kau mencoba bekerja sama dengan seseorang yang memiliki kultivasi lebih rendah darimu? Lebih rendah? Aku tidak merasa seperti itu. Balas Dai Mubai saat menunjuk ke arah anggota sekte wayang yang dikalahkan oleh Lin Yan. Lalu, apa kau tidak takut diburu oleh sekte wayang? Tanya Lin Yan lagi. Dai Mubai menaikkan sudut bibirnya lalu membalas, tentu saja tidak, karena aku juga menargetkan mereka. Oh. Lin Yan menaikkan sedikit alisnya karena merasa bahwa Dai Mubai berkata jujur. Ia langsung paham bahwa tampaknya Dai Mubai mencari rekan untuk menghadapi sekte wayang karena alasan tertentu. Dan Lin Dan telah membuat prediksi apa yang terjadi,
Itu pasti dikarenakan seseorang yang penting bagi Dai Mubai diculik oleh anggota sekte wayang untuk dijadikan bahan percobaan pembuatan wayang. Pimpin jalan, ucap Lin Yan. Dai Mubai paham bahwa Lin Yan mengerti maksud dari perkataannya. La pun mengangguk kecil dan langsung bergerak menuntun Lin Yan ke tempat paling sulit untuk menangkap ikan ki. Tetapi di tempat itu sangatlah banyak ikan ki yang memiliki kualitas tinggi. Lin Yan pun hanya mengikuti dari belakang Dai Mubai. Para kultivator yang berada di tempat itu menatap kepergian Lin Yan dan Dai Mubai. Tampaknya keduanya telah bekerja sama. Itu adalah hal biasa. Pendatang baru itu tidak ragu menghabisi anggota sekte wayang sama seperti Dai Mubai. Sudah pasti mereka berdua akan berada di kapal yang sama karena sama-sama telah menantang sekte wayang. Diskusi para kultivator di tempat itu pun terjadi. Dan informasi tersebut pun langsung menyebar seperti api ke banyak telinga para kultivator. Dan informasi tersebut telah sampai ke telinga anggota sekte wayang juga. Karena itu, semua dari anggota sekte wayang yang lumayan kuat pun pergi memburu Lin Yan dan Dai Mubai. Ruang jiwa Lin Yan. Saat ini Xiao Zia sedang duduk di sebuah kursi. La telah mendengarkan semua percakapan antara Lin Yan dan Dai Mubai. Buah abadi. Untuk para kultivator fana, mereka pasti akan menyebutnya seperti itu. Tetapi untuk para kultivator di alam abadi, itu hanyalah sebuah buah di pinggir jalan yang digunakan untuk memancing ikan ki di sungai abadi. Xiao Zia menggelengkan kepalanya tetapi ia berpikir kembali tentang buah tersebut bahwa memang itu cocok untuk Lin Yan dan Xia Yuer. Jika Lin Yan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zia, ia tidak akan bisa berkata-kata karena tampaknya semua kultivator tingkat alam raja atau bahkan tingkat alam kaisar berbondong-bondong untuk merebut umpan untuk memancing ikan ki. Xiao Zia saat ini tampak sedang berpikir siapa sebenarnya sosok yang melempar buah abadi sekali setahun ke sungai abadi yang ada di benua Sein. La tentu tahu bahwa ada banyak sungai abadi. Di setiap sungai abadi, level setiap ikan ki akan berbeda dan bahkan ada yang mengandung ki yang setara dengan ki pada kultivator di alam abadi. Siapapun itu, aku tidak peduli sama sekali. Jika Lin Yan mendapatkan ikan ki yang memiliki kapasitas ki luar biasa besar, maka aku juga akan dapat bagian karena saat ini aku adalah roh kontrak yang terikat dengan jiwanya sama seperti Xia Yuer. Lin Yan tidak akan pernah tahu bahwa ketika dia melakukan kontrak dengan roh yang tidak bisa kembali ke dunia roh sepertiku dan Xia Yuer, dia harus menanggung semua sumber daya kultivasi untuk kami berdua. Aku ingin lihat reaksinya seperti apa jika dia mengetahuinya. Xiao Zia terkekeh kecil. Lin Yan tidak tahu sama sekali tentang hal yang dipikirkan oleh Xiao Zia tentang dirinya harus menanggung beban sumber daya kultivasi untuk keduanya. Bahkan untuk dirinya sendiri pun sudah sangat berat, ditambah dua roh legendaris yaitu roh Dewi Kehidupan dan roh Dewi Kematian. Mungkin Lin Yan akan langsung menyemburkan darah jika mengetahuinya. Saat ini Lin Yan terus mengikuti Dai Mubai ke tempat tertentu di Sungai Abadi. Memang benar bahwa Sungai Abadi sangatlah panjang dan luas serta aliran Sungai Abadi selalu berubah-ubah. Hal itu membuat tidak ada yang mengetahui letak tepat tempat ikan ki dengan kualitas tinggi. Setelah bergerak selama hampir setengah jam, Dai Mubai berhenti di udara dan menatap ke arah Sungai Abadi yang tampak memiliki warna gelap. Inikah tempatnya? Tanya Lin Yan heran. Ya, terakhir kali,
Aku melihat satu ekor ikan ki dengan kapasitas yang setara dengan 200.000 batu spiritual kelas atas. Ucap Dai Mubai serius. Mata Lin Yan melebar mendengarnya dan Xia Yuer yang berada di kursi VIP-nya sepanjang waktu memiliki bintang di matanya karena sudah merasa bahwa mereka akan mendapatkan ikan ki tersebut. Sementara itu, Xiao Zia yang berada di ruang jiwa juga terkejut melihat ke tempat yang dituju oleh Lin Yan. Oh, keberuntungan anak ini memang tiada duanya. Ucap Xiao Zia karena tahu bahwa kultivasinya juga akan meningkat sangat cepat nantinya. Chapter 364 Memancing Ikan Ki. Sungai Abadi. Inikah tempatnya? Tanya Lin Yan saat menatap ke arah aliran ki berwarna hitam pekat. Di tempat itu sama sekali tidak terlihat ikan ki yang sedang berenang. Kondisi sungai abadi seperti itu akan membuat para kultivator tidak ingin mencari ikan ki di sana karena seperti akan membuang waktu saja. Tidak hanya itu saja, di sekitar sungai abadi bagian gelap itu pun terasa aura yang sangat mencekam dan memiliki tekanan yang tidak terlukiskan yang membuat para kultivator semakin memiliki banyak alasan agar tidak mencari ikan ki di sana. Ya, aku pernah hampir mendapatkan ikan ki senilai 200.000 batu spiritual kelas atas. Dai Mubai mengangguk kecil. Lin Yan, aku merasakan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Bagaimana mungkin ada ikan ki yang begitu bagus di tempat seperti ini? Lihatlah aliran ki itu sangat gelap dan tampak bisa memakan siapa saja. Xia Yuer langsung masuk ke dalam pakaian Lin Yan lalu memperingati dengan nada serius. Dari mana suara samar itu? Apakah ini hanya perasaanku saja? Batin Dai Mubai saat mencoba memeriksa suara yang terdengar sangat samar di dekatnya. Sementara itu, Lin Yan hanya terdiam karena tentu tahu bahwa Xia Yuer masih sedikit takut dengan sesuatu yang berhubungan dengan gelap. Lin Yan sama sekali tidak mempertimbangkan saran Xia Yuer untuk saat ini. La langsung menggunakan mata raja untuk melihat ke dalam aliran ki gelap tersebut. Tidak lama kemudian, Lin Yan yang berkonsentrasi pun melebarkan sedikit matanya dan itu terlihat sangat cerah. Tempat ini memang memiliki banyak ikan ki luar biasa. Ratusan dari ikan ki itu memiliki kapasitas ki senilai 20.000 batu spiritual kelas atas. Dan ada beberapa terlihat yang memiliki kapasitas 100.000 batu spiritual. Tampaknya Dai Mubai ini memang tidak berbohong sama sekali. Tetapi, apa itu? Kenapa mata raja milikku hanya dapat melihatnya secara samar? Tampaknya aliran ki hitam itu memang berbahaya walaupun memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Batin Lin Yan. Bagaimana caramu untuk memancing ikan ki itu keluar? Aliran ki itu sangat gelap dan sangat sulit melacak posisi mereka jika memang benar ada ikan ki seperti itu di dalam sana. Lin Yan pun bertanya seolah-olah ia tidak dapat melihat isi dari aliran ki karena jika ia salah ucap sedikit, mungkin Dai Mubai akan memprediksi bahwa ia memiliki skill unik tertentu yang dapat menembus apa saja. Dai Mubai tidak heran sama sekali ketika Lin Yan mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat karena mungkin para kultivator puncak juga pasti akan mengalami hal yang sama. Ikan ki yang ada di sana sedikit aneh dan tertarik dengan bau darah. Ukuran mereka semua sangat kecil sekitar 30 cm. Walaupun kecil, ki yang terkandung sangatlah besar. Dari hal ini apa kau mengetahui cara untuk memancing mereka keluar? Tanya Dai Mubai kembali dengan senyum kecil. 1. Oh,
Bau darah. Lin Yan sedikit heran bahwa ikan ki di bagian lain sungai abadi sama sekali tidak memakan apa-apa dan di sini ikan ki tertarik dengan bau darah. Aku akan menunjukkan caranya. Dai Mubai pun membuat tali ki lalu mengaliri sedikit darahnya lalu melemparnya ke dalam sungai abadi. Lin Yan tetap menunggu apakah yang dikatakan oleh Dai Mubai benar atau tidak. La tentu akan melacak dengan mata raja apakah ikan ki di dalam sana memiliki reaksi dengan setetes darah Dai Mubai. Tidak sampai 5 menit kemudian, ikan-ikan ki pun tampak seperti mencari sesuatu di dalam sana yang membuat Lin Yan heran bahwa ikan ki di dalam aliran ki hitam sungai abadi memang bereaksi. Jika begini, tampaknya bau darah dengan level yang kuat akan memancing ikan ki yang memiliki kapasitas ki sangat besar. Batin Lin Yan dengan mata sedikit berbinar. Tidak lama kemudian, satu ikan ki dengan nilai 10.000 batu spiritual pun mendekat dan mencoba melahap darah Dai Mubai. Dai Mubai yang merasakan itu pun langsung mengaliri ki-nya lebih banyak lalu meledakkannya. Bom! Aliran ki itu pun memercikkan air walaupun hanya sedikit. Lalu ikan ki sebelumnya yang melahap darah Dai Mubai pun melompat sedikit. Tetapi Dai Mubai hanya membiarkannya karena tidak mungkin menangkap ikan ki yang hanya melompat dari aliran ki setinggi beberapa jam. Itu dia, tetapi sangat sulit untuk menangkap ikan ki di tempat ini. Jika kita ingin panen besar, kita harus bekerja sama untuk menangkap ikan ki. Aku tidak ingin darahku habis hanya untuk menjadi umpan, ucap Dai Mubai. Apakah orang ini ingin menguras darah kita? Tanya Xia Yuer sedikit waspada. Lin Yan terdiam karena tampaknya Xia Yuer memang sangat suka berpikiran negatif. La tentu dapat melacak aura seseorang yang memiliki niat buruk di sekitarnya apalagi jaraknya sangat dekat dengan Dai Mubai. Apakah kau yakin dengan kecepatanmu? Aku akan memancing ikan-ikan ki itu, ucap Lin Yan melirik ke arah Dai Mubai. Apakah kau ingin mencobanya? Baiklah, aku akan menunggu di jarak yang lumayan dekat. Tetapi mungkin sekitar 5 menit, aku akan bergerak karena tekanan di sungai abadi di tempat ini sangatlah kuat. Ucap Dai Mubai. Tidak, aku hanya butuh kurang dari 1 menit memancing ikan-ikan ki itu. Balas Lin Yan. Dai Mubai merasa heran untuk beberapa saat dan ia pun hanya mengangguk untuk melihat seperti apa cara Lin Yan memancing ikan-ikan ki itu. Sebelum Lin Yan bergerak, suara seseorang terdengar di kepalanya. Lin Yan, biarkan aku ikut menangkap ikan-ikan itu. Dengan formasi yang aku miliki serta ki kematian milikku, hasil yang aku dapatkan pasti jauh lebih besar daripada bocah Dai Mubai itu. Mendengar suara Xiao Zia, Lin Yan menaikkan sedikit alisnya lalu berbicara dalam kepalanya. Jangan bercanda. Apa kau pikir aku lupa dengan apa yang terakhir kali kau perbuat sehingga aku dalam situasi yang tidak menyenangkan? Hei, aku hanya bercanda saat itu. Tidak perlu seserius itu. Apa kau lupa bahwa kita masih memiliki perjanjian? Jika aku melakukan sesuatu yang membahayakanmu, aku akan tewas saat itu juga. Waktu itu kau tidak dalam bahaya karena aku tahu pasti kau akan dapat mengatasi istrimu berserta sepupunya. Xiao Zia membalas. Lin Yan tampak merenung beberapa saat sambil melihat aliran ki hitam sungai abadi. Memang benar bahwa aliran ki hitam itu tampak sedikit jahat dan mungkin Xiao Zia memiliki cara untuk mengatasinya. Apakah kau tidak akan bergerak? Tanya Dai Mubai heran karena Lin Yan hanya diam dalam waktu 1 menit.
Lin Yan tersadar dari lamunannya lalu mengangguk kecil. Aku akan bergerak. Lin Yan pun membuat tali dengan kinya lalu meneteskan darahnya. La pun melemparnya ke sungai abadi sambil berbicara di dalam kepalanya. Iya, aku akan mencoba mempercayaimu kali ini. Jika kau melakukan sedikit gerakan yang tidak aku sukai, maka kau akan selamanya berada di ruang jiwa. Mendengar ancaman Lin Yan, Xiao Xia tidak peduli sama sekali karena memang sebelumnya ia hanya ingin menggoda Lin Yan. Baik. Karena Xiao Xia sudah setuju, Lin Yan pun membuka ruang jiwa miliknya agar Xiao Xia dapat keluar. Sementara itu, Dai Mubai pun langsung bergerak mendekat karena Lin Yan mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan hanya kurang dari 1 menit. Xiao Xia juga keluar dari ruang jiwa yang membuat Xia Yuer yang berada di pakaian Lin Yan langsung cemberut karena merasa tidak puas bahwa wanita panas itu muncul sekali lagi di luar. Namun, sebelum Xia Yuer protes, Lin Yan yang menatap sungai abadi dengan mata raja pun tersenyum cerah. Sekarang, teriak Lin Yan dan meledakkan kinya di dalam sungai abadi. Bom! Dai Mubai yang berada di dekat sungai abadi pun melihat ledakan yang lebih besar daripada yang ia buat sebelumnya. Tetapi, Dai Mubai membuka lebar-lebar mata dan mulutnya karena apa yang ia lihat seperti mimpi. Chapter 365 Panen Sungai Abadi Duar. Ketika Qi Lin Yan meledak di dalam aliran Qi hitam sungai abadi, mata Dai Mubai melebar dan mulutnya terbuka tertutup untuk beberapa kali karena tidak menyangka bahwa dengan sekali percobaan, Lin Yan akan dapat menghasilkan sesuatu seperti itu. Dai Mubai! Teriak Lin Yan sekuat tenaga. Dai Mubai tersadar dari lamunannya dan langsung melesat untuk menangkap ikan Qi sebanyak yang ia biasa karena ketika ledakan terjadi, puluhan ikan Qi melompat bersamaan. Xiao Xia yang sudah bergerak sedari awal pun langsung membuat formasi untuk menangkap ikan Qi sebanyak mungkin. Sementara untuk Lin Yan, ia hanya tetap diam karena jaraknya terlalu jauh dari aliran Qi hitam. Dan Xia Yuer pun langsung berdiri di kursi VIP-nya dan menatap apa yang dilakukan oleh Xiao Xia. Xia Yuer sangat bersemangat saat ini dan tidak mempedulikan Dai Mubai yang ia yakini hanya akan mendapatkan sedikit ikan Qi. Tentu saja ia merasa derajat Xiao Xia lebih tinggi dari para manusia yang tidak ia kenal sama sekali. Meskipun Xiao Xia pernah menjadi musuh, tetap saja dia adalah roh sama seperti dirinya sehingga ia lebih mempercayai Xiao Xia daripada manusia. Saat ini terlihat Xiao Xia yang membuat formasi besar. Jaraknya sangat dekat dengan aliran Qi hitam sungai abadi tetapi sangat terlihat bahwa dia sama sekali tidak mendapatkan tekanan seperti Dai Mubai yang tampak bersusah payah bergerak di sekitar aliran Qi hitam saat menangkap ikan-ikan Qi. Tatapan Lin Yan saat ini tertuju pada Xiao Xia yang terlihat langsing menjerat puluhan ikan Qi menggunakan formasinya. Lalu tatapannya pun tertuju pada Dai Mubai dan ia hanya bisa terdiam karena tampaknya Dai Mubai telah menangkap 4 ikan Qi sebelum semuanya kembali ke aliran Qi hitam tersebut. Tidak lama kemudian, Dai Mubai pun mendekat ke arah Lin Yan dengan tatapan sedikit pahit. Lin Yan, aku hanya mendapatkan 4 di antaranya. Keempatnya pun hanya memiliki kapasitas senilai 20.000 batu spiritual lebih sedikit, ucap Dai Mubai saat mengangkat 4 ikan Qi dengan Qi-nya sendiri di udara. Sudah kuduga bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap ikan Qi sebanyak mungkin. Dengus Xia Yuer tidak puas menatap ke arah Dai Mubai.
Dai Mubai yang mendengar itu pun tercengang lalu melirik ke sana kemari. Ketika ia memfokuskan kekuatan spiritualnya, ia pun mendeteksi pancaran energi yang sangat besar di bahu Lin Yan. Roh! Seru Dai Mubai saat dapat melihat Xia Yuer secara samar. Lin Yan. Lihatlah, dia memang tidak memiliki kelebihan sama sekali. Xia Yuer yang menghapus formasi dari tubuhnya pun berkata dengan nada tidak puas. Wajah Dai Mubai berkedut keras ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer walaupun ia masih bertanya-tanya roh tipe apa sebenarnya Xia Yuer itu. Zep. Tidak lama kemudian, sosok wanita cantik yang sangat panas dengan tubuh menggoda pun muncul di sebelah Lin Yan. Di atasnya terlihat lingkaran formasi yang berisi sangat banyak ikan-ikan ki. Ketika menatap ke arah wanita yang tidak lain adalah Xiao Xia, mata Dai Mubai menyipit karena Xiao Xia terlihat seperti manusia pada umumnya tetapi ia sangat tahu bahwa Xiao Xia juga adalah roh. Apa-apaan roh kontrak Lin Yan ini? Sangat jarang ada roh yang terlihat seperti manusia pada umumnya. Dan satu lagi, roh mungil itu juga tidak biasa. Aku dapat merasakan bahwa keduanya memiliki kekuatan yang sangat berlawanan. Batin Dai Mubai. Satu hal lagi, untuk membuat kontrak dengan roh tipe yang berbeda bersamaan, kultivator yang melakukan kontrak pastilah tidak biasa. Sebab, para roh memiliki harga diri yang sangat tinggi dan tidak akan mau berbagi kursi dengan roh tipe lainnya. Batin Dai Mubai sekali lagi dan ini memikirkan kembali penilaiannya terhadap Lin Yan. Berapa banyak yang kau dapat? Tanya Lin Yan menatap ke arah Xiao Xia. Sekitar 20 ikan ki. Tetapi semuanya hanya memiliki kapasitas ki senilai 20.000 batu spiritual kelas atas lebih sedikit. Tidak ada yang istimewa. Balas Xiao Xia. Hanya sekitar 20 ekor ikan ki dengan kapasitas ki senilai 20.000 batu spiritual kelas atas. Itu adalah 400.000 batu spiritual. Para kultivator tingkat alam raja akan mampu menerobos 2 tahap sekaligus dari tahap keempat sampai ke-6. Batin Dai Mubai. Di sisi lain, Lin Yan tampak merenung lalu menggelengkan kepalanya karena untuk dirinya sendiri pun mungkin tidak akan cukup menerobos 1 tahap, belum lagi untuk Xia Yuer dan Xiao Xia. Jika begitu, ayo kita memancing ikan ki lagi. Aku ingin mencoba sesuatu, dan kali ini mungkin ikan ki yang memiliki kapasitas 100 ribuan batu spiritual kelas atas akan terlihat. Ucap Lin Yan serius karena ia tentu tidak akan berhenti begitu saja ketika ada tempat untuk mengambil sumber daya yang bisa dikatakan lumayan mudah untuk dirinya sendiri. Dai Mubai kini tentu tidak meragukan apa yang dikatakan oleh Lin Yan karena tampaknya kedua roh kontrak Lin Yan juga sangat ahli dalam menggunakan formasi. Jika Dai Mubai tahu bahwa Xia Yuer dan Xiao Xia adalah roh yang kemungkinan memiliki pelepasan formasi tercepat yang pernah ada, ia pasti akan terkejut juga. Bagaimana caranya Lin Yan? Tanya Xia Yuer bersemangat sambil mencoba mengguncang-guncang pipi Lin Yan. Kau akan tahu Yuer. Apakah kau ikut menangkap ikan ki itu? Tanya Lin Yan menatap ke arah Xia Yuer dengan senyum kecil. Tentu saja. Lihatlah, putri ini pasti akan menangkap ikan ki paling bagus nantinya dibandingkan pria tidak berguna ini dan wanita menyeramkan ini. Ucap Xia Yuer dengan bangga sambil menghina Xiao Xia dan Dai Mubai. Lin Yan hanya tersenyum karena sudah tahu dengan sifat Xia Yuer.
Tetapi ia merasa tidak masalah sama sekali dengan sikap Xia Yuer yang seperti itu karena ia memang sudah menganggap roh peri mungil itu sebagai anggota keluarganya yang sangat penting. Tidak peduli seperti apa Xia Yuer, dia akan tetap selalu menjadi keluarganya. Xiao Zia di sisi lain tidak peduli sama sekali tentang kata-kata Xia Yuer. Sementara Dai Mubai, ia memasang wajah sangat gelap karena dikatakan tidak berguna. Melihat Xiao Zia tidak peduli dengan kata-kata Xia Yuer yang pedas, Dai Mubai hanya diam karena merasa bahwa itu mungkin karena Xia Yuer masih terlihat seperti anak-anak. Dai Mubai, apa kau akan ikut kali ini? Tanya Lin Yan dengan senyum kecil. Telah memeriksa Dai Mubai dengan cermat setiap saat dan dapat memastikan bahwa dia adalah pemuda yang sangat berbakat dan sudah pasti berasal dari kalangan biasa karena tidak ada aura arogansi padanya. Tentu aku akan ikut, ucap Dai Mubai. Telah merasa sedikit heran juga mengapa Lin Yan masih mengajaknya walaupun ia hanya bisa menangkap sedikit ikan ki. Tetapi Dai Mubai tidak tahu bahwa Lin Yan telah memeriksa dirinya dan memiliki rencana tertentu juga. Bersambung. Chapter 366. Panen 2.